Pancasila. Teman-teman Bunda, mari baca bersama-sama ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol Pancasila. Sila pertama, bintang. Sila kedua, rantai. Sila ketiga, pohon beringin. Sila keempat, kepala banteng. Sila kelima, padi dan kapas. Kita akan belajar pengamalan sila Pancasila. Nah, anak Bunda, tadi sudah disebutkan apa saja bunyi Pancasila. Sila yang pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila yang pertama itu hubungan kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah tentang hubungan kita kepada manusia, kepada sesama kita. Lalu yang ketiga tentang bagaimana kita bersatu dengan orang lain. Lalu yang keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, berarti bagaimana kita bekerja sama, bertukar pikiran dengan orang lain. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentang bagaimana kita bersikap adil bagi orang lain. Nah, anak Bunda, sikap yang sesuai dengan sila Pancasila, mari kita lihat. Yang pertama, rajin ibadah atau rajin beribadah. Kalau agama Buddha, anak-anak Bunda yang beragama Buddha nih, rajin beribadah ke wihara. Terus anak-anak Bunda yang beragama Hindu, rajin beribadah ke pura. Berikutnya anak-anak Bunda yang beragama Kristen dan Katolik, beribadah ke gereja. Terus anak Bunda yang beragama Konghucu beribadah di kelenteng. Dan berikutnya anak Bunda yang beragama Islam beribadah di masjid. Ya. Nah, ini sikap yang sudah melakukan kegiatan beribadah itu sudah sesuai dengan sila Pancasila. Berikutnya, masih sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Selain rajin beribadah juga rajin berdoa. Rajin berdoa waktu kapan? Berdoa sebelum tidur. Lalu berdoa sebelum makan. Dan berdoa sebelum atau setelah belajar. Berikutnya ada lagi sikap yang sesuai sila Pancasila. Menghormati orang tua. Jika mau pergi sekolah, sebaiknya pamit dulu kepada orang tua. Pamit sebelum ke sekolah, itu ciri anak yang menghormati orang tua. Lalu ada juga contoh, membantu orang tua, membantu menyapu, membantu mencuci piring, membantu mencuci mobil, membantu orang tua membersihkan rumah, membersihkan halaman, dan lain-lain. Ya,
itu adalah sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Berikutnya, ada sikap yang suka menolong. Sikap suka menolong contohnya ketika kamu melihat temanmu jatuh atau melihat adikmu jatuh, kakakmu jatuh. Nah, segera ditolong. Jadi menolong teman yang jatuh. Lalu ada kamu melihat temanmu jatuh sehingga buku yang dibawanya tercecer di lantai. Kamu segera menolong, mengumpulkan buku-buku tersebut. Ya, menolong teman yang sedang kesulitan. Berikutnya, jadi kakak. Nah, siapa yang punya kakak di rumah atau punya adik? Boleh dibantu adiknya membacakan cerita, dibantu untuk belajar. Membantu adik belajar. Itu juga sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Berikutnya, ya, ada sikap yang suka berbagi makanan dengan teman. Nah, waktu sebelum pandemi ada murid Bunda kelas 1 itu mereka senang berbagi makanan. Jadi kalau misalnya mereka punya makanan lebih, baik itu kue, makan makanan nasi, mereka berbagi makanan dengan teman. Saat istirahat sekolah, mereka duduk bersama. Kalau di rumah bagaimana? Kalau di rumah anak Bunda berbagi bersama anggota keluarga di rumah. Misalnya berbagi makanan kepada kakak, berbagi makanan kepada adik. Berikutnya nih, sikap yang sesuai dengan sila Pancasila juga bermain bersama teman. Nah, bermain bersama teman tidak pilih-pilih. Bermain bersama adik juga tidak pilih-pilih. Bermain bersama anggota keluarga juga tidak pilih-pilih teman. Jadi semua teman diajak bermain bersama. Ini adalah sikap perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Ada lagi yang lain yang suka bermain bersama adik atau kakak. Ada juga yang suka bermain bersama anggota keluarga. Ada juga yang suka bekerja sama di rumah, membersihkan rumah dengan anggota keluarga. Ini juga sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, itu tadi sikap-sikap yang perlu dilakukan atau dicontoh yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, Bunda Yus mau bertanya, jika ada temanmu yang sedang kesulitan dalam belajar, padahal ini sedang ulangan, boleh nggak dibantu? Kan kita menolong nih. Kalau sedang ujian atau sedang ulangan, itu tidak boleh dibantu. Tapi kalau sedang belajar biasa, boleh dibantu. Ya anak Bunda, kalau ujian atau ulangan tidak boleh dibantu. Artinya kita melatih teman kita untuk belajar lebih keras lagi. Suka bekerja keras, itu adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Kosakata kegiatan di pagi hari. Teman-teman, mari kita melihat bersama apa saja kosakata kegiatan di pagi hari. Bunda akan menampilkan huruf yang sudah Bunda acak ya. Ada huruf M, A, H, A, T, A, R, I. Nah, teman-teman bisa tebak dah ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira nih atau menurut teman-teman, dari huruf acak tadi menjadi sebuah kata matahari. Good. Selanjutnya ada huruf M, A, Y, A. Wah, ada gambar apa itu ya? Yang setiap pagi berbunyi kukuruyuk. Tepat sekali. Ayam. Lagi ya, kita main tebak-tebakan lagi. Ada huruf B, A, G, N, U, N. Wah, tepat
matahari muncul, Nina mengangkat kedua tangannya. Nah, itu tandanya Nina sudah bangun. Iya, lanjut. Wah, sudah muncul. Ada huruf O, A, L, H, R, G, A. Nah, coba perhatikan. Wah, ada yang lagi lari pagi dan juga ada yang perenggangan atau pemanasan. Nah, dari huruf acak ini menjadi sebuah kata olahraga. Wah, ternyata masih ada lagi nih teman-teman. Ada huruf M, D, A, N, I. Wah, coba perhatikan. Teman kita Tony lagi ngapain itu ya? Mandi. Ya, teman-teman di sini ada enggak ya yang kalau pagi tidak mandi? Ayo. Nah, teman-teman Bunda setiap pagi pasti mandi ya. Kita lanjut. Ada huruf S, A, P, A, R, A, N. Tony, ayah dan ibu lagi ngapain ya? Wah, teman-teman Bunda hebat nih. Lagi sarapan. Teman-teman, sarapan itu penting ya. Ingat baik-baik. Kita lanjut. Ada huruf B, A, R, G, E, N, A, K, T. Nah, ada teman kita lagi memegang tas. Siap-siap kemana ya mereka? Nah, dari huruf yang sudah Bunda acak menjadi kata, teman-teman perhatikan nih gambar yang ada. Jadi kata berangkat. Nah, mereka berangkat kemana ya kira-kira ya kalau pagi hari? Ya, berangkat ke sekolah. Good sekali teman-teman. Kita lanjut yuk. Ada huruf S, O, L, A, K, E, H. Nah, ada gambar apa ini? Ya, gambar sekolah. Nah, teman-teman kita berangkat di pagi hari menuju ke sekolah. Kita lanjut. Ada huruf B, A, R, P, E, M, I, T, A, N. Nah, ini nih yang biasanya yang dilakukan setiap kita sebelum berangkat ke sekolah, atau ayah berangkat kerja, atau ibu juga ketika mau berangkat kerja. Kira-kira menjadi kata apa ya huruf acak ini? Ya, menjadi kata berpamitan. Nah, Nina sama ayah sebelum berangkat, mereka berpamitan kepada ibu. Nah, teman-teman, kita masuk dalam latihan mandiri nih. Ada huruf B, A, R, G, E, N, A, K, T. Ayo teman-teman ingat-ingat lagi huruf acak ini dan gambar yang sudah
Bunda tampilkan. Kira-kira menjadi kata apa ya kegiatan yang kita lakukan di pagi hari? Berangkat. Tepat sekali. Wah, masih ada lagi latihan mandirinya. Ada huruf O, A, L, H, R, G, A. Ini siapa nih yang masih ingat gambar yang sudah tadi yang kita lihat? Ada teman kita lagi melakukan pemanasan, ada yang lagi berlari. Nah, kira-kira menjadi kata apa ya huruf acak ini? Teman-teman, lihat lagi nih gambarnya, diingat-ingat lagi bakalan jadi kata apa ya? Olahraga. Wah, teman-teman Bunda hebat semua. Kita lanjut ya. Kosakata kegiatan di pagi hari berdasarkan teks bacaan. Teman-teman, Bunda ada siapkan teks bacaan. Teman-teman, ikut bersama Bunda ya. Kita baca bersama-sama teks berikut ini. Kegiatan Nina pada pagi hari. Setiap hari, Nina bangun pagi. Nina selalu menjalankan ibadah. Nina mempersiapkan diri pergi ke sekolah. Nina makan pagi bersama ayah dan ibu. Setelah makan pagi, Nina membantu membereskan meja makan. Nina siap berangkat ke sekolah. Nina berpamitan kepada ayah dan ibu. Teman-teman, dari teks bacaan ini, kita mencari kosakata kegiatan di pagi hari. Ayo bersama-sama dengan Bunda, kita cari yuk kosakatanya. Yang pertama, wah, coba perhatikan lingkaran hitam. Ada kata bangun. Yang kedua, ada kata pergi. Selanjutnya, sekolah. Yang keempat, makan pagi. Ya, makan pagi atau biasa kita sebut dengan sarapan ya. Yang kelima, ada berangkat. Dan terakhir, ada kata apa tuh yang di dalam lingkaran hitam? Berpamitan. Good sekali. Jadi, ada berapa kosakata yang kita dapat dari teks bacaan? Ada 6. Wah, teman-teman Bunda, good sekali hari ini. Nah, sekarang kita coba latihan mandiri membuat kalimat dari kosakata. Yang pertama ada kata bangun. Kalimatnya, Joni selalu bangun pagi tepat waktu. Nah, teman-teman Bunda ada tidak ya yang seperti Joni yang selalu bangun paginya tepat waktu? Nah, selanjutnya ada kata olahraga. Neni dan Tony selalu olahraga pagi. Teman-teman, saat ini kita kan lagi belajar di rumah nih. Ada enggak ya teman-teman Bunda seperti Neni dan Tony yang selalu olahraga pagi? Pasti ada ya. Oke, kita lanjut. Ada kata matahari. Matahari tampak terbit di sebelah timur. Nah, teman-teman, jangan terbalik ya. Matahari terbit di sebelah timur ya. Matahari terbenam di sebelah barat. Oke, good. Terakhir, nah ada kata berpamitan. Kalimatnya, Adi dan Ayah berpamitan kepada ibu.
Teman-teman, perhatikan ya contoh kalimat pada latihan mandiri kali ini ya. Oke? Semoga ketika nanti Bunda beri tugas, teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik. Kita lanjut. Ungkapan permintaan tolong pada teks percakapan. Teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Ada ibu dan ayah. Kata ayah, "Tolong siapkan sarapannya ya, Bu." Jawab ibu, "Sudah ibu siapkan di meja makan ya." Ayah minta tolong kepada ibu untuk siapkan sarapan. Yang kedua, kata ibu, "Deli, tolong ambilkan piring di dapur ya." Jawab Deli, "Baik, Bu." Ibu minta tolong kepada Deli untuk ambilkan piring di dapur. Yang ketiga, kata ibu, "Ayah, hari ini tolong antarkan Deli ke sekolah ya." Jawab ayah, "Baik, Bu." Ibu minta tolong kepada ayah untuk antarkan Deli ke sekolah. Yang keempat, kata Deli, "Ayah, nanti tolong antarkan Deli membeli buku di koperasi ya." Jawab ayah, "Tentu saja Deli." Deli minta tolong kepada ayah untuk mengantarkan Deli membeli buku di koperasi. Yang terakhir, teman-teman baca baik-baik ya teks berikut ini. Ada percakapan antara ibu dan Nina. Nah, teman-teman, permintaan tolong dari ibu yaitu, "Setelah selesai, tolong rapikan piringnya." Terus jawab Nina, "Nina taruh piringnya di dapur ya, Bu." Jawab ibu, "Terima kasih Nina." Nah, teman-teman, ketika kita meminta tolong, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Nah, nih coba perhatikan nih kata Nina. Jangan lupa ucapkan terima kasih setelah diberi pertolongan. Teman-teman, kita coba latihan mandiri yuk. Nah, teman-teman, Bunda sudah siapkan teks percakapan antara ayah dan Tony. Teman-teman, tolong lengkapi ya kata yang kosong dari teks percakapan berikut ini. Ayah, "Tony, titik-titik, ambilkan kacamata ayah." Jawab Tony, "Baik ayah." Kata ayah, titik-titik, Tony. Nah, menurut teman-teman, kata pertama yang tepat adalah ya, tolong. Kata ayah, "Tony, tolong ambilkan kacamata ayah." Jawab Tony, "Baik ayah." Nah, teman-teman, apa ya balasan ayah untuk menjawab Tony? Ingat tadi katanya Nina, setelah diberi pertolongan, jangan lupa kita mengucapkan kata terima kasih ya. Diingat baik-baik ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah terima kasih Tony. Good sekali. Kita lanjut. Ibu dan ayah. Nah, sama nih teman-teman, kita lihat baik-baik ya. Ibu, ayah, hari ini
titik titik, antarkan Deli ke sekolah ya. Jawab ayah, baik Bu. Kata ibu, titik titik ayah. Nah, untuk mengisi kalimat pertama, pertanyaannya ibu, ayah hari ini titik titik. Kata yang tepat untuk kita isi. Nah, pada kalimat yang kosong, kira-kira apa ya? Iya, jangan lupa ucapkan kata tolong. Nah, jadi kata ibu, ayah hari ini tolong antarkan Deli ke sekolah ya. Jawab ayah, baik Bu. Nah, untuk menjawab perkataan ayah, ibu harus jawab apa ya? Setelah kita menerima pertolongan dari orang lain, kita harus mengucapkan, ya terima kasih. Nah, jawab ibu, terima kasih ayah. Oke teman-teman, diingat baik-baik ya. Ketika kita sudah diberi pertolongan, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Dan juga ketika kita ingin atau mau meminta pertolongan, jangan lupa ucapkan kata tolong ya. Contoh nih, misalkan Bunda minta tolong bacakan soal. Nih, misalkan Bunda bilang, Megan, tolong bantu Bunda bacakan teks percakapan yang ada di halaman 14. Nah, itu contoh ya.